Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar sejarah peminatan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ruang lingkup sejarah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah sebagai ilmu. Minggu ini kita akan mempelajari sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Kita mulai materi yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian sejarah sebagai peristiwa. Cerita sejarah harus ditempatkan sebagai suatu fakta, di mana kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Yang akan kita bahas yang kedua yaitu ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Ciri yang pertama yaitu objektif. Didukung oleh fakta sejarah yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Jadi, sejarah sebagai peristiwa itu bukan suatu rekaan atau hasil imajinasi dari seorang sejarawan. Ciri yang kedua yaitu unik. Kenapa disebut unik? Karena hanya terjadi satu kali. Walaupun sering banyak orang mengatakan bahwasanya sejarah itu berulang, tetapi kenyataannya peristiwa sejarah itu tidak benar-benar berulang. Yang berulang hanyalah pola-polanya saja. Kemudian ciri yang ketiga yaitu penting. Kenapa dianggap penting? Karena peristiwa sejarah mempunyai arti dalam menentukan kehidupan manusia selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu abadi. Kenapa disebut abadi? Karena peristiwa sejarah tersebut tidak berubah dan dikenang sepanjang masa. Jadi peristiwa yang telah terjadi dulu itu tidak bisa berubah saat ini, hanya bisa kita kenang sepanjang masa. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu syarat atau kriteria sejarah sebagai peristiwa. Kriteria yang pertama menyebutkan bahwasanya peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok, di mana hubungan manusia dan sejarah ini terlihat bahwasanya manusia sebagai subjek dan objek dalam peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua, mempertahankan dimensi ruang dan waktu. Jadi dalam sejarah sebagai peristiwa itu terlihat jelas di mana kejadiannya, kapan kejadian peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Adanya hubungan sebab akibat. Dalam sejarah, hubungan sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Materi selanjutnya yaitu sejarah sebagai kisah. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian sejarah sebagai kisah. Di sini disebutkan bahwasanya sejarah sebagai kisah adalah kejadian masa lalu yang dibangun atau diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran atau interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk interpretasi kali ini, interpretasi itu akan mempengaruhi sudut pandang dan bagaimana kisah sejarah itu dapat disampaikan. Nah, kenapa seorang sejarawan itu setiap sejarawan itu mempunyai interpretasi yang berbeda-beda? Nah, berikut adalah faktor penyebab perbedaan interpretasi seorang sejarawan. Faktor yang pertama yaitu kepentingan. Kepentingan di sini yang dimaksud adalah kepentingan pribadi atau kelompok yang dimiliki oleh sejarawan itu saat menuturkan kisah itu sangat mempengaruhi peristiwa sejarah atau kisah sejarah yang dibawanya. Kemudian faktor yang kedua yaitu kelompok budaya. Kelompok budaya atau latar belakang atau kelompok sosial yang diusung oleh seorang sejarawan itu juga akan mempengaruhi kisah sejarah yang disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan pengetahuan. Kenapa perbedaan pengetahuan ini mempengaruhi? Karena perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa sejarawan itu kan berbeda, pasti akan mempengaruhi kisah yang akan disampaikannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan berbahasa. Nah, kisah sejarah itu lebih mudah dipahami jika gaya bahasa yang mudah dipahami agar dapat menghidupkan peristiwa masa lalu atau kisahnya. Jadi gaya bahasa penyampaiannya itu sangat mempengaruhi sejarah sebagai kisah.
Selanjutnya yaitu jenis sejarah sebagai kisah. Ada beberapa jenis sejarah sebagai kisah. Yang pertama, sejarah politik, ekonomi, sosial, pemikiran, kebudayaan, kota, keluarga, dan sejarah lisan. Selanjutnya kita akan membahas sejarah sebagai seni. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian sejarah sebagai seni. Berikut pengertiannya. Sejarah sebagai seni dikaitkan dengan penulisan kisah sejarah harus menggunakan bahasa yang indah, komunikatif, menarik, dan isinya mudah dimengerti serta mengedepankan estetika. Contoh sejarah sebagai seni seperti novel-novel sejarah, kisah-kisah dalam babat kuno, kemudian kayak kitab negara Kertagama ataupun cerita sejarah yang sudah dipentaskan kayak gitu, itu termasuk dalam contoh sejarah sebagai seni. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu unsur sejarah sebagai seni. Unsur yang pertama yaitu intuisi. Intuisi atau ilham itu biasanya kita dapatkan dari pengalaman langsung dan insting selama penelitian itu berlangsung. Kemudian unsur yang kedua yaitu imajinasi. Nah, imajinasi atau berimajinasi atau membayangkan tentang gambaran masa lalu itu sangat diperlukan agar kita dapat menggambarkan kondisi sejarah atau peristiwa sejarah itu secara nyata. Yang ketiga yaitu emosi. Keterlibatan secara emosional agar mampu memahami perasaan dari subjek penelitian. Pada saat kita melakukan wawancara, baiknya kita melakukannya dengan penuh dengan emosi. Emosi di sini yaitu melibatkan perasaan. Agar apa? Agar kita mengetahui bagaimana perasaan atau kondisi narasumber saat peristiwa pada zaman dulu itu berlangsung. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini diperlukan untuk menarik perhatian seorang pembaca sejarah. Jika seorang sejarawan menggunakan gaya bahasa yang menarik, pasti seorang pembaca sejarah itu akan tertarik, seorang penikmat sejarah itu akan lebih mudah memahami kisah atau sejarah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sejarah sebagai seni. Yang pertama kita bahas yaitu kekuatan sejarah sebagai seni, berarti keunggulannya kayak gitu. Yang pertama yaitu karakteristik. Nah, sejarah sebagai seni itu biasanya mendapatkan karakteristik itu seperti ini. Jadi kita bisa menonjolkan karakter seorang tokoh dan lain sebagainya, seperti halnya saat penulisan biografi. Yang kedua yaitu struktur atau alur cerita. Struktur alur cerita yang didapat pada saat sejarah sebagai seni itu lebih bisa kita dapat, lebih bisa kita pahami dan lebih menarik seperti itu. Sedangkan kelemahan dari sejarah sebagai seni itu yang pertama yakni ketepatan dan objektivitas itu berkurang. Jadi pada saat menuliskan sejarah sebagai seni itu biasanya seorang sejarawan itu lebih terkesan subjektif. Nah, kemudian cakupan materi sejarah akan terbatas di sini hanya fokus ke materi tertentu agar keindahannya itu lebih dapat dipahami. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Silahkan membaca referensi yang lain. Sekian, terima kasih. Silahkan melanjutkan buka Google Classroom masing-masing ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.